Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku
kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Thank you for everything in our life, Jesus. Engkaulah Bapa dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Shalom teman-teman. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh beribadah lagi Tuhan di minggu yang baru ini Tuhan Yesus. Kami boleh ketemu lagi Tuhan di Saturday service hari ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan walaupun via online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak akan terbatas antara ruang dan waktu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati dan telinga seorang murid Tuhan, biar apa yang Tuhan sampaikan malam hari ini kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau pada malam hari ini Tuhan kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Yeay, shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Semoga kabar kalian luar biasa. Kalau kalian luar biasa, boleh dong ramein kolom chatnya. Luar biasa, Terus kayak ramein gitu loh, kayak
semangat gitu loh teman-teman. Buktikan kalau teman-teman tuh luar biasa. Buktikan kalau anak muda itu luar biasa. Asik. Oke teman-teman, di hari ini, di minggu ini aku akan membawakan satu tema yang masih menyangkut pautkan dari pembicara-pembicara sebelumnya. Ada Kak Silvi, ada Bang Denny, ada Kak Michelle. Aku akan membawakan tema small but big. Ih keren banget tuh, small but big. Woi, apa sih small but big? Kecil tapi besar Kak. Iya, aku tahu. Kecil tapi besar. Tapi maksudnya apa itu? Small but big. Yang mau aku bahas di sini adalah value, teman-teman. Value atau nilai. Value atau nilai itu kan sering dianggap orang tuh kecil kan. Maksudnya ya ukurannya mungkin kecil lah gitu lah. Tapi sebenarnya impact-nya itu gede, impact-nya itu besar. Bagi tiap orang tuh besar. Value atau nilai adalah sesuatu yang kelihatannya kecil, namun ternyata membawa dampak yang besar bagi kehidupan seseorang maupun komunitas. Di bulan ini gak jauh-jauh tema kita untuk komunitas kita. Termasuk juga untuk diri kita sendiri. Karena setiap kita adalah bagian dari komunitas ini. Komunitas Gas DNA. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini berbicara tentang beberapa nilai penting yang harus kita jaga. Ada apa aja sih nilai-nilainya Kak? Wah banyak teman-teman, makanya aku sarankan teman-teman harus tetap antusias mendengarkannya. Jangan lupa setiap aku bahas tiap poin, teman-teman selalu ramein live chatnya, selalu balas live chatnya. Amin, yes, amin. Itu tandanya kita anak-anak muda yang luar biasa, yang punya nilai. Asik. Value atau nilai adalah prinsip atau standar perilaku seseorang atau penilaian seseorang tentang apa yang penting dalam hidup. Jadi nilai itu penting teman-teman. Penting gak sih? Penting lah. Kayak nilai sekolah, nilai rapot, nilai ujian itu penting kan? Untuk menentukan kita lulus atau enggak. Untuk menentukan kita ikut remedial atau enggak. Untuk menentukan kita lulus KKM atau enggak, gitu. Value menentukan prioritas seseorang dan membentuk kebiasaan seseorang. Jadi diri kita ini harus punya value teman-teman. Diri kita ini harus punya nilai. Komunitas ini pun punya nilai. Komunitas ini pun punya value. Pastinya komunitas ini mempunyai value yang Tuhan ajarkan sendiri, berdasarkan apa yang Tuhan beri, berdasarkan kehidupan Tuhan Yesus, berdasarkan role model kita sendiri, berdasarkan role model komunitas ini, yaitu Tuhan Yesus. Enggak ujuk-ujuk nilai itu datang, enggak ujuk-ujuk value itu datang ketika mendirikan komunitas ini, datang tuh value satu-satu, enggak. Baris di depan pintu, enggak teman-teman. Value itu datang tuntunan dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Gas DNA menerapkan 8 value yang akan menjadi budaya di komunitas kita maupun di pelayanan kita. Yang pertama teman-teman adalah presence of God. Hadirat Tuhan. Teman-teman bisa baca di Mazmur 84 ayat 10a. Presence of God. Semua yang ada di Gas DNA harus didasari dengan hadirat Tuhan. Semua yang ada di komunitas ini harus didasari dengan hadirat Tuhan. Semua yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam pelayanan kita harus didasari dengan hadirat Tuhan. Gas DNA dibangun bukan dasar kekuatan manusia, teman-teman. Bukan dari kekuatan diri masing-masing orang. Ada 10 orang nih yang ngebangun Gas DNA, jadi 10 kekuatan orang itu yang akan membangun Gas DNA. Enggak. Gas DNA ada karena hadirat Tuhan.
Karena ada lutut yang mau terus berdoa. Ada hati yang mau melayani. Dan didasari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dijadikan fondasi. Hadirat Tuhan dijadikan dasar. Hubungan. Posisi kita saat ini harus selalu dengan hadirat Tuhan, teman-teman. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di masa-masa seperti ini, semakin melekat sama hadirat Tuhan. Semakin intim dengan hadirat Tuhan. Terus bangun komunikasi sama Tuhan. Terus bangun hubungan sama Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan, teman-teman. Apapun bentuk pelayanan kita, hadirat Tuhan harus yang paling utama. Hadirat Tuhan harus menjadi fondasi pelayanan kita. Pelayanan di mana? Entah di luar ataupun di dalam komunitas kita. Hadirat Tuhan harus menjadi fondasi. Kita harus lebih suka bersekutu dengan Tuhan daripada kegiatan apapun. Karena firman Tuhan bilang lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hadirat Tuhan adalah tempat terindah di dunia ini, teman-teman. Mungkin orang di luar sana bisa bilang, wah, tempat terindah di dunia itu ada di Swiss sana. Enak banget sumpah. Pemandangannya indah. Tapi buat orang-orang yang bergaul intim sama Tuhan, dia pasti akan bilang, tempat terindah itu adalah di dalam hadirat Tuhan. Wow. Katakan amin. Ketika amin di kolom live chat, teman-teman. Kedudukan, popularitas, harta, kerabat, sahabat, keluarga tidak bisa menjadi pengganti dari kepuasan kita pada hadirat Tuhan, teman-teman. Tidak ada yang lebih dari itu. Yang kedua adalah home. Home bisa menjadi hal yang bisa kita syukuri. Bisa juga menjadi sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kita tinggal gitu loh. Home itu apa sih, teman-teman? Rumah kan. Tapi ada nih pengertian lain dari rumah, yaitu house. Kenapa enggak house aja, Kak? Kenapa harus home? Karena house itu lebih menunjukkan kepada bangunan, kepada fisik. Sedangkan home itu lebih kepada feeling home gitu loh. Kayak lebih, feel-nya home banget ya gitu loh. Paham lah, anak muda mah pasti tahu lah. Anak muda zaman sekarang tuh keren-keren banget. Home pasti tahu lah. Gitu kan. Feeling home. Rumah harus menjadi tempat di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Komunitas ini memiliki value, yaitu home. Rumah di mana kita bisa bertumbuh bersama. Bersama siapa? Teman-teman di komunitas. Beberapa orang mungkin menjadikan sebuah komunitas itu sebagai house, bukan sebagai home. Maksudnya apa? Iya, house bukan home. Ia datang lalu pergi. Dia tidak merasakan feeling home itu. Gak mau kenal siapa-siapa. Dan komunitas itu sebagai tempat pelarian. Beberapa orang menerapkan ya komunitas itu sebagai house, bukan home. Di mana orang datang lalu pergi, gak kenal siapa-siapa, gak kenal teman-teman yang ada di dalam komunitas itu. Dan komunitas itu hanya tempat sebagai pelarian. Ada kayak gitu? Ada. House ya kayak kos-kosan aja gitu loh. Kita datang, ya udah tinggal di situ, istirahat, pagi, aktivitas lagi, keluar, nggak kenal siapa-siapa kan?
house. Tapi aku mau bilang komunitas ini adalah home, bukan house. Kalau komunitas dijadikan home, tidak akan ada orang yang datang dan pergi. Datang lalu pergi. Enggak, dia akan merasa nyaman. Dia akan merasa ingin, wah, gue betah banget di sini. Kalau komunitas dijadikan home, maka apa yang kita rindukan untuk komunitas itu pasti terjadi, teman-teman. Seperti penuaian jiwa, komunitas kita diberkati. Ada tali kasih di dalamnya, saling support, saling mendukung, saling membantu, saling menopang. Itulah home. Merangkul. Itulah Gastiene. Makanya kalau datang ke Gastiene, welcome to Gastiene, welcome home. Woo! Ramai banget tuh kalau udah kayak gitu. Welcome to Gastiene, welcome home, yeah. Welcome home, yeah. Itu feeling like home gitu loh, feeling home. Aduh jadi kangen ibadah offline, teman-teman. Serius. Jadi kayak terdengar teriakan anak muda yang welcome to Gastiene, welcome home. Woo! Udah kerasa gitu vibes-nya, udah kedengar telinga gitu kayak aduh Tuhan. Aduh cepat berlalulah pandemi ini. Ayo teman-teman. Jadi kangen gitu kan, kangen ibadah offline. Oke, yang ketiga teman-teman. Brother and sister keeper. Asik. Wah, kayaknya keren nih, brother and sister keeper. Wow. Brother and sister keeper itu apa sih teman-teman? Kakak adik kak? Iya kakak adik, tapi bukan kandung teman-teman. Brother and sister keeper adalah kita saling menjaga. Dalam teman-teman satu komunitas kita saling menjaga. Kita saling membantu. Kita saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menguatkan. Ada kata saling di dalamnya. Saling mendoakan. Kak, aku tuh lagi begini kak. Lagi susah banget mau menghadapi ujian, soalnya begini. Ya udah kakak doain ya. Kamu semangat ya. Begini. Kak, kakak pintar matematika nggak? Tolong ngajarin aku dong, boleh nggak? Oh boleh. Ada kata saling di dalamnya teman-teman. Jangan sampai ketika Tuhan bertanya sama kita, di manakah saudaramu? Kita bingung, hah? Saudara, nggak tahu Tuhan. Seperti kisahnya Kain dan Habel teman-teman. Ketika Kain membunuh Habel, Tuhan bertanya kepada Kain, where is your brother? Jawab Kain apa? Am I my brother's keeper? Emang aku penjaganya adikku? Wah. Jangan sampai kita seperti Kain teman-teman. Kita bertanya, am I my brother's keeper? Am I my sister's keeper? Tidak ada kata saling di situ. Yang Tuhan mau kita hidup di dalam komunitas, ada kata saling di dalam komunitas itu. Jangan seperti Kain. Kak, gimana caranya kalau aku nggak punya brother and sister keeper? Tertanam teman-teman. Tertanam di mana? Di cell group. Di komunitas. Tertanam. Doa sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Seperti di Ibrani 13 ayat 1. Versi Inggrisnya bilang kayak gini. Keep on loving one another as brothers and sisters. Keep on loving one another as brothers and sisters. Jadikan brother and sisters keepers itu sebagai support system kita. Asik. Support system tuh. Udah berapa yang kita bahas teman-teman? 1, 2, 3. Yang keempat, spirit of excellence. Salah satu cara terbaik untuk kita bisa berdampak bagi dunia luar teman-teman
adalah kita memiliki spirit of excellence dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita. Apa sih spirit of excellence itu? Ciri spirit of excellence adalah mengerjakan segala sesuatu dengan totalitas. Melakukan yang terbaik. Selalu berusaha memberikan yang terbaik. Itu. Spirit of excellence, teman-teman. Jadi kita lakukan semuanya dengan totalitas. Semua yang terbaik yang bisa kita berikan. Itulah spirit of excellence. Contohnya seperti Daniel. Di kisah Daniel, banyak banget kisahnya. Kita tahu Daniel adalah seorang buangan. Ya kan? Dia sebagai orang buangan. Tapi dia dapat menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan 2 kerajaan. Dan melayani 4 raja yang berbeda, teman-teman. Di Daniel 6 ayat 4 dibilang begini. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Spirit of excellence. Dalam terjemahan King James Version dibilang gini. Because an excellent spirit was in him. An excellent spirit. Jadi di hari-hari ini teman-teman, kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi muda, sebagai generasi Yeremia, yuk sama-sama kita menghidupi spirit of excellence ini. Kita bangkitin spirit excellence kita di dalam diri kita. Kita lakukan semuanya dengan totalitas. Kita lakukan semuanya dengan yang terbaik. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lakukan ini semua buat Tuhan, bukan untuk pujian manusia, bukan. Tapi untuk Tuhan. Di zaman modern seperti ini, orang-orang percaya harus bangkit, teman-teman. Dan menjadi terang bagi dunia ini. Salah satunya bangkitin spirit of excellence di dalam diri kita. Kita kembangin cara hidup kita. Baik dalam hal rohani, karakter, pengetahuan kita. Kita harus keluarkan. Kehidupan rohani kita dan jasmani kita harus balance, teman-teman. Jangan di rohani kita spirit of excellence, tapi di jasmani kita lemah. Enggak, jangan. Kita harus menjadi dampak bagi dunia luar toh. Kita harus menjadi terang bagi dunia kan? Kita aktifkan spirit of excellence kita. Kita kembangkan cara hidup kita yang baik dalam hal rohani, kemampuan kita, karakter, pengetahuan kita, semuanya. Dan kita menjadi bibit-bibit unggul di dalam Tuhan, teman-teman. Yang kelima, jangkau jiwa berapapun harganya. Jangkau jiwa berapapun harganya. Siapapun yang Tuhan taruh nama seseorang di dalam hatimu sekarang, mulai doain, teman-teman. Walaupun susah. Aduh, gue pengen banget nih temen gue masuk komunitas gue. Gue pengen banget temen gue tuh makin deket sama Tuhan. Gimana ya caranya ya? Doa, teman-teman. Doa. Jangan doa terus tapi tanpa perbuatan, teman-teman. Tapi kita tidak ada usahanya. Doa, kirimin dia renungan tiap pagi, tiap malam. Ajak doa bareng. Doa malam. Ajak cool. Ajak cell group. Kalau lu ada waktu luang, ikut cell group gue yuk. Sekali-sekali lah. Nanti ketemu teman-teman banyak gue, biar lu ketemu teman-teman baru. Mumpung online nih. Ajak doa bareng. Doa bareng yuk. Doa bareng yuk.
saling sharing. Gue tuh kemarin dapat ayat ini loh. Ini keren banget deh. Coba yuk gali bareng-bareng. Coba yuk kita Bible study bareng. Asik. Yang keenam, menabur. Menabur bukan selalu tentang uang, teman-teman. Jadi apa dong? Banyak yang perlu kita tabur. Banyak yang bisa kita tabur. Kapan sih kita menabur? Mulai sekarang, mulai saat ini. Saat masih muda, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu opa oma. Nanti aja lah ya, gue masih umur 17-an woi. Santai aja lah, nanti aja menabur ya. Tunggu gue umur 20 lah, 20. Ketika umur 20, gue masih umur 20, masih perlu uang jajan, masih inilah, masih banyak lah keperluan gue. Ntar aja lah, udahlah gampang. 25 deh, 25. Terus. Sampai opa oma. Jangan tunggu opa oma baru kita menabur, teman-teman. Mumpung masih muda, teman-teman, kita harus belajar menabur. Kalau menabur, pasti ada benihnya dong. Iya gak sih? Benihnya itu apa sih, teman-teman? Benihnya itu doa. Benihnya itu iman. Sama-sama bilang di live chat, doa, iman. Terus apa yang kita lakukan kalau kita udah menabur benih? Terus gimana? Apa yang kita tabur? Menabur dalam diri, teman-teman. Investasi diri. Contohnya seperti apa sih? Belajar, asah kemampuan kita, kita berlatih, kita cari tahu bakat kita apa, passion kita apa. Kita gali terus, kita belajar. Pokoknya rasa ingin tahu kita tingkatin. Learning mode-nya harus on. Terus menabur ke sesama. Ke sesama siapa aja? Ke pemimpin. Apa yang kita tabur? Kita doain dia. Kita dukung dia. Kita taat sama pemimpin. Pemimpin gereja. Di pekerjaan. Dimanapun engkau mempunyai pemimpin. Sama-sama kita tabur buat pemimpin kita. Kita doain dia. Kita dukung dia. Kita support dia. Kita taat sama pemimpin kita. Tabur ke sesama kita. Kita tabur kasih. Kita tabur waktu. Kita tabur doa. Kita tabur pertolongan. Di masa-masa seperti ini, teman-teman. Masa-masa yang sulit. Kita harus saling tolong-menolong. Betul-betul masa di mana kasih itu benar-benar diuji, teman-teman. Ketika teman kita mengalami mungkin kelemahan tubuh, apa yang kita bisa perbuat sama dia? Aduh Tuhan, aku jauh dari dia, aku gak tahu harus ngapain. Kita tabur, kita doain dia, kita support dia, kita tanyain kabarnya. Kalau ada waktu luang, kita vid call, kita telepon. Gimana kabar lu bro, gimana kabar lu sis? Tabur ke sesama, teman-teman. Tabur ke bawahan, jika kita punya bawahan. Jika kita punya anggota di bawah kita. Kita tabur juga. Tabur kasih. Tabur dukungan. Kasih penghargaan. Apresiasi mereka. Kerjamu hari ini keren. Semangat terus ya. Kerjamu hari ini oke loh. Besok-besok ditingkatin lagi ya. Biar lebih oke. Selanjutnya menabur kepada Tuhan, teman-teman. Yaitu layani Tuhan. Dan menyenangkan Tuhan. Yang ketujuh,
speaking the truth. Berbicara tentang kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menurunkan standar firman Tuhan, teman-teman. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kita tahu merokok itu tidak benar, ya jangan dilakukan. Kita tahu minuman beralkohol itu tidak benar, ya jangan dilakukan. Bilang aja, gak boleh. Jangan karena, aduh, gue takut diejekin nih. Ya udah boleh bro, boleh sis. Tapi dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Jangan kayak gitu. Itu bukan speaking the truth. Speaking the truth. Jika teman-teman kalian melakukan hal yang salah, kalian bilang salah. Jangan karena itu teman kalian, karena itu sahabat kalian. Ya udah nggak apa-apa bro, gue dukung lu. Tapi untuk kali ini doang ya. Besok-besok jangan lagi lu. Ya nggak gitu. Bilang aja salah. Yang lu lakuin itu salah bro, sis, salah. Gak ada kompromi. Titik. Asik. Yang terakhir teman-teman. Hati yang mau melayani. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan seperti kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hati yang melayani seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja mau mempunyai sikap yang sangat rendah hati untuk melayani dan bahkan merelakan dirinya buat kita. Masa sih kita gak mau? Jadikan Tuhan Yesus role model dalam hidup kita. Komunitas ini berdiri, role modelnya Tuhan Yesus. So teman-teman, yuk punya hati yang melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama. Supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mulai hari ini yuk, sama-sama kita belajar untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya di dalam komunitas, tetapi di luar komunitas. Value-value ini, teman-teman, value-value yang telah aku kasih, yang telah aku sharingin sama teman-teman, kita praktekkan di luar sana. Ketika kita melangkah keluar, disitulah value kita praktekkan. Disitulah value kita berangkat. Lah, itu kan value-nya Gastini. Terus apa hubungannya sama gue? Ada hubungannya teman-teman. Kita hidup dalam komunitas Gastini. Jadi kita harus hidup berdasarkan value yang Tuhan kasih buat komunitas ini. Small but big. Itu ada 8 poin kan? Besar itu? Iya besar. Besar, iya besar. 8 poin, besar. Pastikan teman-teman mencatat. Karena bawa Alkitab, bawa catatan, and be excited. Yeay! Coba teriakan, di kolom live chat. Ramai banget tuh. Teman-teman, aku bersyukur aku bisa ketemu Gas DNA. Aku bersyukur aku bisa ketemu komunitas ini. Aku bersyukur aku punya komunitas ini. Aku bersyukur aku bisa ketemu abang-abang, kakak-kakak, koko-koko, adik-adik yang luar biasa di dalam Tuhan. Dari kecil memang aku dikenalkan oleh papa-papaku dalam pelayanan. Aku ikut mamaku melayani. Aku melihat mamaku melayani. Tapi dari dulu aku tidak pernah menghidupi
Komunitas tuh kayak apa sih? Value yang benar dalam Tuhan tuh kayak gimana sih? Ketika Tuhan mempertemukan aku dengan Gastieni, asik. Komunitas yang benar-benar cinta Tuhan. Komunitas yang benar sayang sama Tuhan. Komunitas yang benar-benar cinta sama Tuhan. Aku bukan promosiin Gastieni teman-teman, bukan. Tapi aku mau ajak teman-teman, yuk kita semakin cinta lagi sama Tuhan. Karena ilmu sosial aja bilang gitu loh, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Which means komunitas, iya gak sih? Bener gak sih? Kita gak bisa berdiri sendiri, kita gak bisa hidup sendiri di dunia ini tanpa bantuan orang lain, teman-teman. Makanya kita tertanam di komunitas. Iya, kita ada bantuin di keluarga, ada papa mama kakak abang segala macam adik. Tapi komunitas juga penting, teman-teman. Soal teman-teman 8 poin tadi, ini sama-sama kita hidupi. Yuk sama-sama kita praktekkan. Maaf jika aku kecepatan bahasnya. Tapi aku percaya Tuhan memberikan pengertian sama kalian. Tuhan memberikan pengertian lebih sama kalian. Dan pastikan kalian mencatat. Teman-teman, jangan capek-capek buat Tuhan. Selalu kasih yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, di lingkungan manapun teman-teman berada. Yuk, selalu kita meninggikan namanya dan memberitakan salibnya. Kita terapkan value-value yang kita dapat di luar sana. Di keluarga kita, di lingkungan kita, di teman-teman kita. Kita terapin value-value yang ada di dalam komunitas kita keluar sana. Biar orang di luar sana melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Katakan amin di live chat. Ini teman-teman, kita satu dalam doa. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk isi hati Tuhan kepada setiap kami di malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mendapatkan value Tuhan. Kami bersyukur kami tumbuh di komunitas yang tepat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami punya komunitas yang cinta sama Tuhan. Yang taat sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ketemu Gastieni Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah komunitas ini terus Engkau bawa naik Tuhan. Setiap jemaat yang ada Tuhan, setiap pemimpin yang ada terus Engkau bawa kami naik Tuhan. Terus Engkau bawa kami menjadi terang dan alat-Mu di luar sana Tuhan. Bagi dunia luar. Terlebih di masa-masa seperti ini Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan hikmat kebijaksanaan-Mu turun atas setiap kami. Agar setiap kami keluar dari rumah kami keluar dari kamar kami bisa mempraktekkan value-value yang ada di dalam komunitas kami di dunia luar sana Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarlah lewat hidup kami selalu meninggikan nama-Mu dan memberitakan salib-Mu Tuhan. Tuhan, hamba sudah selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan, Kau terus berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami yang menyaksikan live streaming malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau berkati kami, sekolah kami, studi kami, kuliah kami, pekerjaan kami, Engkau berkati Tuhan.
Keluarga kami Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Engkau jagai rumah kami, keluarga kami, mama papa kami, adik abang kami. Semuanya Tuhan dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Segala pekerjaan, segala ujian yang sedang kami hadapi Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati keluar masuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.